Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga. Kita mulaikan persekutuan ibadah kita dengan mengangkat pujian. Mari kita berdoa. Di saat ini kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur untuk setiap berkat dan kemurahan yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami memuliakan dan mengagungkan Engkau lewat persekutuan ibadah yang boleh tercipta. Dan bersama kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus Tuhan kiranya melingkupi kami, sehingga kami mengerti dan memahami maksud perkataan Tuhan lewat berita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman kita di hari ini terambil dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir." Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap kita pasti pernah bersukacita, bergirang hati, bersuka hati, menikmati setiap anugerah dan berkat Tuhan. Ini hal yang pantas untuk dilakukan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Namun, menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi dasar sukacita kita? Apakah dasarnya tertuju kepada Sang Sumber berkat yang menganugerahkan sukacita dalam hidup kita, ataukah dasar sukacita kita itu hanya difokuskan pada berkat yang diterima? Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang mengisahkan seorang imam di Midian, mertua Musa, yang bernama Yitro. Dia bersukacita atas kebaikan yang dilakukan Tuhan dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Dia bersukacita karena perbuatan Tuhan itu nyata, telah menuntun dan membimbing bahkan menyelamatkan perjalanan hidup umat Tuhan dari tangan orang Mesir. Dasar sukacitanya tertuju kepada Tuhan Sang Sumber berkat, bukan ditujukan hanya kepada berkat yang diterima oleh umat saat telah dibebaskan dari tangan orang Mesir. Jadi di sini perlu diperhatikan, bahkan perlu dilakukan dalam perjalanan hidup umat Tuhan, bahwa dasar sukacita itu bukan difokuskan pada pembebasan yang telah diterima umat Israel, tetapi dasar sukacita yang dilakukan oleh Yitro adalah ditujukan hanya kepada Tuhan yang menganugerahkan berkat keselamatan dalam hidup umat. Nah, saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari bagian bacaan firman kita saat ini? Firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kepada kita, ketika kita melangkah dan berjuang dalam perjalanan hidup ini, kita diajak untuk senantiasa selalu bersukacita. Tuhan bisa pakai setiap suka duka kita untuk datangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Dasar dan fokus kita bersukacita adalah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang terus menganugerahkan segala kebaikan dan berkat-Nya dalam hidup ini. Kita adalah orang-orang yang percaya
Kita tidak hanya sekedar bersukacita atau bahkan sukacita kita tidak hanya sekedar untuk dilihat orang. Benar, orang bersukacita, tapi lebih daripada itu sukacita kita harus didasari pada Tuhan. Sukacita kita harus difokuskan untuk Tuhan. Ingat, jangan kita salah memfokuskan sukacita kita. Karena terkadang melangkah di realita hidup, banyak umat Tuhan bersukacita hanya didasari atau bahkan difokuskan pada segala yang diterima, pada segala pencapaian berkat-berkat yang dianugerahkan, bukan kepada Sang Sumber berkat. Kiranya kita tidak jatuh pada gaya hidup yang demikian, karena kita memfokuskan sumber sukacita kita hanya kepada Sang Sumber hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang terus boleh menuntun dan menyertai kami ada sebagaimana kami ada. Dalam persekutuan yang boleh Engkau tuntun, kami telah belajar firman. Biarlah dasar firman Tuhan menuntun kami, supaya mengarahkan kami ketika kami bersyukur dan bersukacita. Semua itu didasari hanya kepadamu, dan semua itu diperuntukkan hanya kemuliaan bagi namamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak gagal fokus melangkah dalam hidup, tapi kami selalu melakukan apa yang berkenan kepadamu. Tuhan senantiasa yang akan selalu menuntun kami ketika kami melangkah dan berjuang di hidup ini, berjuang melaksanakan segala tugas kerja kami. Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami ketika kami bergumul, ketika kami sakit, ketika kami punya masalah dalam hidup bersama keluarga, masa depan, anak-anak, orang tua, sanak saudara kami. Tuhanlah yang pimpin kami, sehingga kami boleh melewati semua itu dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami terus bersukacita melangkah menikmati berkat kemurahan Tuhan. Maka hidup pribadi, keluarga, persekutuan umat Tuhan, setiap pribadi yang beribadah, semua dipersembahkan ke Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah di saat ini. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom.